Bukan tanpa alasan kalau Bapak Suci menjadikan tahun 2021 sebagai tahun Santo Yosef. Dan dikatakan dalam dokumen surat apostolik Patris Corde bahwa itu lahir dari refleksi selama pandemi, di mana orang-orang yang mencatat sejarah kehidupan manusia yang membawa keselamatan adalah mereka atau kita yang tidak dikenal oleh siapapun, tetapi sangat mencintai kehidupan keluarga kita, ya, kehidupan sesama dengan menjaga kesehatan dan mengambil bagian dalam segala usaha untuk bebas dari pandemi. Dan orang-orang yang bekerja terus-menerus untuk penghidupan yang menjadi sangat tidak mudah. Maka kita sedang meletakkan sosok Yusuf yang mengagetkan kita, karena kita biasa berdoa kepada Bunda Maria, padahal Santo Yusuf ada di sisinya dan dekat sekali. Dan seringkali kita melupakannya untuk mohon doa, mohon restu dari Santo Yusuf. Dan hari ini kita diingatkan dan terus-menerus diajak untuk memohon kepada Tuhan dengan perantaraan doa Santo Yusuf. Amin. Saya ingin membacakan satu puisi untuk Anda. Judulnya Mazmur Mawar. Mazmur Mawar. Kita muliakan nama Tuhan. Kita muliakan dengan segenap mawar. Kita muliakan Tuhan yang manis, indah, penuh kasih sayang. Tuhan adalah serdadu yang tertembak. Tuhan berjalan di sepanjang jalan becek sebagai orang miskin yang tua dan bijaksana, dengan baju compang-camping, membelai kepala kanak-kanak yang lapar. Tuhan adalah Bapa yang sakit batuk, dengan pandangan arif dan bijak membelai kepala para pelacur. Tuhan berada di gang-gang gelap bersama para pencuri, para perampok, para pembunuh. Tuhan adalah teman sekamar para pezina. Raja dari segala raja adalah cacing bagi bebek dan babi. Wajah Tuhan yang manis adalah meja perjudian yang berdebu dan dibantingi kartu-kartu. Dan sekarang saya lihat Tuhan sebagai orang tua renta, tidur melengkung di trotoar, batuk-batuk karena malam yang dingin, dan tangannya menekan perutnya yang lapar. Tuhan telah terserang lapar, batuk, dan salesma, menangis di tepi jalan. Wahai, ia adalah teman kita yang akrab. Ia adalah teman kita semua. Para musuh polisi, para perampok, pembunuh, penjudi, pelacur, penganggur, dan peminta-minta. Marilah kita datang kepadanya. Kita tolong teman kita yang tua dan baik hati. W.S. Rendra. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Suci merefleksikan semasa pandemi ini
dan kemudian mengangkat dalam apresiasi dan penghargaan orang-orang di sekitar kita yang karenanya kita sehat, yang karenanya kita bersuka cita, yang karenanya kita masih memperoleh rezeki sehari-hari, yang karenanya kita disapa sebagai manusia. Siapa itu? Dan Bapak Suci menyebutnya dalam pengantar Patris Corde itu. Hidup kita dijalin bersama dan ditopang oleh orang-orang biasa. Jadi Santo Yusuf sedang kita letakkan sebagai sosok yang seolah-olah di balik Maria. Ya, kita sering lupa menyapa Santo Yusuf. Di balik Maria yang sesungguhnya menjadi kekuatan bagi Maria, bagi anaknya yang dikasihi Tuhan Yesus, dan bagi kita semua anak-anaknya. Ketika kita berdoa pada Santa Perawan Maria, Yusuf juga berdoa untuk kita. Walaupun lupa kita menyapanya, tetapi dia mendengarkannya dan kemudian menyampaikannya dalam doa sebagai manusia yang dekat dengan Maria dan Tuhan. Jadi saudari-saudara, kita diajak untuk dalam kesadaran menyapa Santo Yusuf, untuk kesetiaan di keluarga, untuk harmoni, untuk pekerjaan sehari-hari, karena Yusuf adalah seorang pekerja. Anda tahu ada banyak gelar Yusuf, diantaranya 2 yang dirayakan oleh gereja. Tanggal 19 Maret adalah hari raya Yusuf sebagai suami Maria, yang dilambangkan dengan Yusuf yang memegang bunga lili atau bunga apapun, ya. Ada kan Santo Yusuf itu suami Maria. Kemudian ada patung Santo Yusuf digambarkan dengan memegang alat pertukangan, dan itu adalah Yusuf pekerja. Dirayakan setiap tanggal 1 Mei. 1 Mei kita tahu hari libur karena hari buruh internasional, dan pelindung pekerja adalah Santo Yusuf. Nah, saya teruskan lagi. Hidup kita jalin bersama dan ditopang oleh orang-orang biasa yang biasa dilupakan, yang tidak muncul pada berita-berita utama surat kabar dan majalah-majalah, atau juga dalam catwalk besar dari pertunjukan terakhir. Tetapi tidak diragukan lagi, sedang menulis peristiwa-peristiwa menentukan sejarah kita saat ini. Para dokter, perawat, penjaga toko, pekerja supermarket, petugas kebersihan, pengasuh, pekerja transportasi, penegak hukum, relawan, imam, biarawan, biarawati, dan masih bisa ditambahkan para petani, para peternak, para buruh pabrik, para pemelihara kehidupan, pecinta tanaman, dan aneka hal. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian dikatakan betapa banyak orang berlatih kesabaran setiap hari dan menanamkan harapan dan berusaha untuk tidak menebar kepanikan, tetapi tanggung jawab bersama. Bapak Suci mengajak kita menempatkan orang-orang yang sehari-hari kita, yang nyatanya kita bisa makan karena mereka bertani, yang nyatanya kita bisa membeli daging karena mereka beternak, yang nyatanya rumah kita bersih karena ibu kita menyapu, yang nyatanya kita masih punya air karena ada yang mengelola air, yang nyatanya kita tersenyum karena mendapat WA sehat ya hari ini ya, amin. Yang nyatanya mendoakan kita tanpa kita duga, yang nyatanya mengingatkan kita, hei pakai masker, yang nyatanya dan seterusnya. Orang-orang biasa itu mungkin keluarga kita, tetangga kita, dan siapapun yang bekerja dalam sunyi, tetapi nyatanya sedang mencatat sejarah bagi kemanusiaan. Luar biasa. Maka hari ini kita intensikan orang-orang yang tidak biasa kita sebut itu, ya, dalam doa kita. Terus, betapa banyak bapak, ibu, kakek, nenek, guru menunjukkan kepada anak-anak kita melalui sikap-sikap kecil sehari-hari bagaimana menghadapi krisis dan melewatinya dengan menyesuaikan kembali kebiasaan,
mengusahakan dan mendorong praktek doa. Duk, sembayang yo, engko ning dalan men kowe aman saka pandemi. Le, sembayang yo walaupun kowe jeleh nek sekolah online, tetapi sembayang men tetap bergairah. Setiap orang dapat menemukan dalam diri Santo Yusuf laki-laki yang tidak diperhatikan, laki-laki yang dalam keseharian sehari-hari bijak dan tersembunyi, seorang perantara, seorang pendukung dan seorang pembimbing juga pada saat-saat sulit. Santo Yusuf mengingatkan kita bahwa yang tampaknya tersembunyi atau di barisan kedua memiliki peran tidak tertandingi dalam sejarah keselamatan. Kata pengakuan dan penghargaan ditujukan kepada mereka semua, kepada kita yang tidak terkenal dan biasa ini, kepada tetangga dan teman kita yang menyapa, kepada nenek dan kakek kita yang bahkan harus kita pelihara dengan ekstra hati-hati dan keras dan sering membuat kita mengeluh karena pesing, karena tidak mau makan, karena rewel. Kita sedang menghadirkan Santo Yusuf. Allah sedang menghadirkan Santo Yusuf di sekitar kita. Dan mungkin kita sendiri pun Santo Yusuf bagi sesama. Amin. Kita mohon perlindungan Santo Yusuf untuk keluarga kita, untuk pekerjaan sehari-hari kita, untuk dunia kemanusiaan yang sedang digerakkan oleh orang-orang biasa untuk terbebas dari corona, dan untuk gereja semesta karena Dia pelindung gereja semesta. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad.